Perguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat video tentang micro teaching yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Lain hadir, Putri, Ria, Nala hadir. Baik, semua hadir ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang najis dan hadas. Adakah yang tahu apa itu najis, apa itu hadas? Najis. Sebutkan definisi dari najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Jadi najis suatu kotoran, misalnya itu kayak tai, itu benda ya, tai, terus darah, nanah, terus apa lagi anak-anak, kencing. Nah, itu adalah suatu benda. Lalu lanjut ke pengertian hadas. Hadas adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya peristiwa. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan sholat. Seperti yang kalau misalnya seseorang itu sedang hadas, itu adalah kayak orang yang lagi haid, terus nifas, terus Basah. sesuatu yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Nah, adapun macam-macam najis itu ada 3 yang telah disebutkan oleh saudari Raya. Ya. Yang pertama yaitu najis apa anak-anak? Najis mukhafafah. Mukhafafah. Yang kedua, Najis mutawasithah. lalu yang ketiga, Najis mukhafafah. selado. Najis mukhafafah ini najis apa? Anak-anak, Najis ringan seperti air kencing laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan dan minum. najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya tadi air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun belum makan dan minum. Lalu yang kedua adalah najis mutawasithah, sama dengan sering disebut adalah najis apa? Najis sedang. Najis sedang ya? Sedang. Contohnya? Yang ketiga yaitu najis mukhalado, najis yang berat. Contohnya Terkena jilatan kaki atau anjing. Jadi itu ya anak-anak. Jadi cara mensucikan najis itu berbeda-beda. Nah, kalau najis mukhafafah itu dengan cara memercikkan air. Lalu najis mutawasithah ya. Najis mutawasithah itu ada 2 macam najis. Yang pertama najis hukmiyah, lalu ada najis ainiyah. Nah, kalau najis hukmiyah itu yang cuma apa ya, tidak tampak zatnya. Lalu yang ainiyah ini
tampak zatnya. Nah, cara mensucikan najis hukumnya yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Lalu cara mensucikan najis yang ini ya adalah menghilangkan najis sainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zatnya, warnanya, rasa dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Lalu najis mughaladah, cara mensucikannya yaitu membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kita beranjak membahas tentang hadas. Hadas dalam bahasa Arab artinya, dalam buku apa anak-anak? Hadas? Peristiwa. Ya, peristiwa. Lalu secara istilah? Keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam mata ibadah. Jadi ini orangnya ya. Nah, apa sih perbedaan najis dengan hadas itu? Ada yang tahu? Nah, kalau najis itu dia tuh bendanya seperti kayak tai kan itu benda ya kan, nggak termasuk dari diri seseorang. Terus kencing dan lain-lain. Lalu kalau hadas itu seseorang yang melakukannya, misalnya haid, nifas, lalu sesuatu yang keluar dari jalan dua yaitu dubur dan kubul. Nah, adapun macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas terbagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Apa saja? Hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil, ayo coba sebutkan. Hadas kecil. Definisinya. Yaitu keadaan seorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Orang berhadas kecil ialah yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 lubang yaitu kubul dan dubur. Lalu hilangnya akal yang disebabkan mabuk, gila ataupun tidur. Yang ketiga yaitu persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat yakni menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Jadi bagian dari telapak tangan itu yaitu yang putih-putihnya ini. Akan tetapi kalau yang bagian ini kan punggung tangan, itu kita boleh aja, nggak batal. Kalau mengenai kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Lalu adapun hadas besar. Adakah yang tahu hadas besar? Coba Putri sebutkan definisi dari hadas besar. Yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkannya. Nah, jadi hadas besar itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang harus orang tersebut yang menyebabkan seorang berhadas besar ialah karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan atau berhubungan suami istri ya. Lalu yang kedua, keluarnya mani baik karena mimpi atau sebab lain. Yang ketiga yakni haid, yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sehat telah dewasa pada setiap bulannya. Yang selanjutnya nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Lalu wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Yang terakhir adalah meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka ia tidak dimandikan. Baik, mungkin itu saja. Baiklah,
kelompok dengan cara berhitung ya anak-anak. Ya. 1 sampai 2. Mulai dari Lail. 1, 2, 1, 2. Nah, mana yang 2, mana yang 1? Cepat mana? Yang 2 mana? Nah, coba tolong kamu bergabung. Mbak Idika. Kemudian ibu akan mengadakan kuis. Lalu siapa yang cepat berarti dia akan mendapatkan skor kelompok. Bu mulai ya pertanyaannya. Ini cepet-cepetan ya. Apa pengertian najis? Nah, Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah dan yang dituntut harus dalam keadaan suci. ya. Dapat par. Nomor berapa? 2. Lalu pertanyaan yang kedua yakni ada berapa macam-macam najis? Sebutkan. Tidak boleh melihat buku. Kelompok 1. Yaitu ada 3. Yang 1 najis mukhalafah, 2 najis mukhalada, dan 3 najis mutawadzitah. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah najis apa yang disebut juga najis berat? Kelompok 2. Najis mukhalada. 10. Pertanyaan yang selanjutnya adalah najis apa yang disebut dengan najis ringan? Najis mukhalafah. Najis mukhalafah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa contoh dari najis mukhalafah? Kelompok 1. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum. Lalu pertanyaan tentang hadas. Nah, contoh dari hadas kecil. Kelompok 2. Contohnya air kencing. Bener nggak ya? Anak. Bener. Nah, lalu cara mensucikan hadas kecil. Kelompok 1. Yaitu dengan berwudu. Berwudu. Salah atau betul? Berwudu, benar. Lalu bagaimana cara mensucikan hadas besar? Kelompok 2. Harus mandi suci besar. Mandi suci. Benar atau salah? Betul. Benar. Lalu pertanyaan yang terakhir. Ini harus ingat ya. Apa contoh hadas besar?
Kelompok 2. Keluarnya air. Satu. Karena haid atau nifas. Ya, kelompok 1 benar. Jadi skornya 50. Jadi yang menang siapa ini? Kelompok 1 menang. Baik anak-anak. Jadi kelompok 1 yang menang akan mendapat hadiah. Yeay. Lalu kelompok 2 akan tetap mendapatkan hadiah, akan tetapi tetap semangat ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya adalah najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah dan dituntut harus dalam keadaan suci. Lalu hadas adalah keadaan yang tidak suci bagi seorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Mungkin itu saja pertemuan hari ini ya anak-anak. Ya. Baik, apabila ibu banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me in, yeah.